Kisah Kerajaan Kalingga bukan sekedar lembaran sejarah yang selesai dibaca lalu dilupakan. Ia adalah standar, ukuran. Dan jika kita berani jujur, ia adalah sesuatu yang hari ini terasa semakin jauh dari kenyataan. Di masa Ratu Shima, hukum bukan alat kekuasaan. Ia adalah batas yang bahkan tidak boleh dilangkahi oleh kekuasaan itu sendiri. Tidak ada perbedaan antara rakyat biasa dan keluarga istana. Ketika hukum dilanggar, yang berbicara adalah keadilan, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan kedekatan. Sekarang lihat sekeliling kita. Di Indonesia hari ini, hukum seringkali terasa berbeda wajah. Ia tegas ketika berhadapan dengan yang lemah, namun melembut ketika berhadapan dengan yang kuat. Kasus-kasus kecil bisa berujung hukuman berat, sementara pelanggaran besar yang merugikan negara dan rakyat dalam jumlah luar biasa seringkali berakhir dengan keringanan, fasilitas, atau bahkan perlindungan terselubung. Inilah yang sering disebut masyarakat sebagai hukum yang tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Dan di titik ini, Kalingga tidak lagi sekadar cerita masa lalu. Ia berubah menjadi tamparan. Karena sejarah pernah mencatat, di tanah yang sama, pernah berdiri sebuah sistem di mana hukum tidak bisa dibeli, tidak bisa dinegosiasikan, dan tidak bisa dilunakkan oleh kekuasaan. Kalingga mengajarkan sesuatu yang sederhana tetapi sangat mahal, bahwa keadilan tidak diukur dari kerasnya hukuman, melainkan dari keberanian untuk berlaku adil kepada siapapun, bahwa kepercayaan rakyat tidak lahir dari janji, tidak pula dari bansos, melainkan dari ketegasan yang konsisten, bahwa seorang pemimpin tidak diuji saat menghukum orang lain, tetapi saat ia harus menegakkan hukum terhadap orang terdekatnya sendiri. Jika prinsip ini hilang, maka yang runtuh bukan hanya hukum, tetapi kepercayaan sebuah bangsa. Seandainya prinsip Kalingga diterapkan hari ini, berapa banyak yang siap menerima konsekuensinya, dan berapa banyak yang justru akan menolaknya? Ketika Kalingga perlahan menghilang dari catatan, bukan berarti kekuasaan di Jawa ikut lenyap. Ia hanya berpindah arah, dari pesisir menuju pedalaman, dari hukum menuju pembangunan peradaban yang lebih besar dan terstruktur. Di tanah subur yang dialiri sungai-sungai besar, sebuah kekuatan baru mulai tumbuh. Bukan lagi dikenal karena ketegasan hukumnya semata, melainkan karena warisan budaya, arsitektur, dan kekuasaan yang akan meninggalkan jejak jauh lebih luas. Jejak yang membawa langkah merah putih menuju sebuah kisah baru yang mengajarkan peradaban dari tanah pedalaman.